tanpa membuang-buang waktu lagi, kita serahkan kepada Pak Ustadz Maulana. Terima kasih. Silakan dimulai Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil wajhatul bargab ustul hawatin wa yustaskal gamam cikarimi wa ala alihi washabihi kalamatin wa nafasin bi kulli ma'lumilaka. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala karena hari ini bertepatan 4, sekali lagi bertepatan tanggal 4 Zulhijjah. Barang siapa yang beramal ibadah di 4 Zulhijjah maka terhindar dari kemiskinan. Hari ini kita mendapatkan kemuliaan karena 1 Zulhijjah diampuni dosanya oleh Allah, 2 Zulhijjah diterima ibadahnya, 3 Zulhijjah dikabulkan doa-doanya, 4 Zulhijjah terhindar dari kemiskinan, 5 Zulhijjah diberikan yakni terhindar dari siksa kubur, 6 Zulhijjah kasih sayang Allah, 7 Zulhijjah 7 pintu neraka ditutup, dimudahkan segala urusan, 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, hari rahasia surprise dari Allah, hadiah dari Allah, 9 Zulhijjah ukuf di Arafah, pahala ibadah seperti ibadah 1 tahun. Dan puncaknya ibadah pada tanggal 10 Zulhijjah lewat ibadah kurban. Menarik sekali karena hari ini kita lagi bahas sesuatu hal yang menarik, yakni memaknai ibadah kurban. Kurban, kur dan ban. Jadi 2 kata, ada kur tambah akhiran an. Kurban itu bermakna kur dekat, kemudian an sangat dekat. Jadi ketika kita berkurban, maka sebenarnya kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan makin dekat lagi. Maka memaknai ibadah kurban, penyembelian hewan kurban pada hari nahar 10 dan hari tasyrik 3 hari, jadi 4 hari totalnya. Dan ibadah yang paling terbaik adalah penyembelian ibadah kurban. Jadi dengan alasan apapun, dengan cara apapun, silahkan kita ibadah kurban. Dengan cara kita, tinggal kita memaknai. Menarik sekali temanya, bagus. Karena memaknai ibadah kurban. Karena masing-masing beda. Karena dalam ibadah kurban ada 3 yang berkurban di sini. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Pengorbanan sosok ayah yang menunggu untuk menurunkan nasabnya. Inna taina kal kausar fasalli rabbika wanhar. Inna zaniyaka wal abtar, terputus. Kenapa ada kata terputus? Wal abtar. Karena pada saat itu Nabi berpulang ke rahmatullah putranya yang akan menurunkan nasabnya Nabi, maka diejeklah oleh Abu Lahab. Maka terputuslah nasabnya. Ternyata kata Allah, mereka lah yang terputus. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang ikut acara virtual ini untuk kajian yang luar biasa Ikatan Alumni SMA Jakarta. SMA 8 Jakarta yang luar biasa, yang artinya ini adalah bentuk silaturahmi yang sangat luar biasa. Sudah 10 tahun yang silaturahminya, semoga jadi berkah. Bahkan ada yang hebat mengikutkan anaknya. Hebat ya, Ibu Asna, Mbak Asna yang ikutkan anaknya, bagus. Ibadah itu jangan ibadah sendiri, ajak-ajak. Salut. Jadi nanti kalau bisa silaturahmi juga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita banyak, ada bahkan yang mengikut sertakan ibunya. Mas Kamal tadi, Mas Kamal Nazar, juga mengikut sertakan ibunya. Salut saya. Bentuk kecintaan. Alhamdulillah. Jadi posisi kurban ini ada 3 posisi sebenarnya. Posisi ayah, posisi ibu, posisi anak. Sekarang kita berada pada posisi mana ini? Kurban bapak, kurban ibu, atau kurban anak? Dalam artian memposisikan diri sini sebenarnya banyak makna. Karena kurban itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi sebenarnya wujud dari kesyukuran.
Apa makna syukur? Syukur itu memfungsikan atas apa yang Allah berikan. Fungsi ayah, keteladanan, memimpin, mendidik, menafkahi, bertanggung jawab. Itu fungsi. Bagaimana sosok ayah, sosok suami tidak pernah berkata kurang. Tidak pernah berkata tidak ada. Tidak pernah berkata tidak. Istri minta uang, ada. Padahal saya yakin tidak ada di isi dompetnya. Itu luar biasa. Suami itu diberi tanggung jawab. Posisi dadanya suami lebih tinggi. Maaf, lebih lebar. Jadi laki-laki itu segitiga terbalik. Lebarnya di atas, lancipnya di bawah. Kalau perempuan segitiga utuh. Lebarnya di bawah, lancipnya di atas. Maknanya ada rahim, kasih sayang. Jadi kurban yang dimaksud di sini banyak. Bagaimana kita memposisikan kurban kita? Apakah kita sebagai anak yang taat dan patuh kepada orang tua? Bakti kita kepada orang tua. Bagaimana sosok istri yang luar biasa, mendukung, membantu, bukan menghalangi, tapi justru memudahkan. Itulah, karena wanita itu adalah partner. Bagaimana wujud kesyukuran itu memfungsikan. Bahkan sebenarnya memaknai ibadah kurban itu adalah bagaimana kita membantu kepedulian sesama manusia. Jadi sebenarnya di sini ada syiar. Di sini ada ibadah, di sini ada syiar. Bahkan hablum minallah wa hablum minan nas. Kedekatan kita kepada Allah lewat jalur kurban karena ikhlasnya. Kemudian dagingnya kedekatan kita kepada manusia. Hablum minan nas. Jadi sebenarnya kurban ini memberi makna kepada kita untuk bisa membantu sesama dan bukti kemurahan hati. Bahkan ada makna ibadah kurban. Kalau tadi makna kurban dekat, kemudian makna kurban adalah wujud kesyukuran, kemudian wujud hablum minallah wa hablum minan nas, atau membantu atau kemurahan hati. Tapi ada lagi yang keempat. Makna kurban berikutnya adalah meninggalkan sifat-sifat kebinatangan. Kenapa memotong binatang? Kenapa tidak beli daging saja 10 kilo, lebih murah? Kemudian kita bagi-bagi per 1 kilo atau setengah kilo. Kenapa harus beli daging? Beli sapi yang ada nyawanya? Artinya menghilangkan sifat kebinatangan. Sekali lagi, sifat rakus, sifat mengganggu, sifat zalim, sifat nanduk dan sebagainya. Itu sebenarnya. Kemudian bersemangatlah berkurban. Kalau tadi semangat berkurban itu bisa diambil dari memaknai ibadah kurban. Semangat berkurban itu bisa dimaknai dengan belajar dari kurban. Ada sebenarnya 2 pelajaran dari ibadah kurban. Kita belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail serta Siti Hajar. Bagaimana jiwa ikhlas, jiwa berkurban ini menghadirkan keikhlasan. Dan buah keikhlasan itulah yang sampai. Jadi ending dari pengorbanan dari Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, sebenarnya endingnya anaknya tidak jadi dikurbankan. Allah ganti dengan kibas. Jadi sebenarnya Allah cuma mau lihat kesungguhan kita. Ya nanti jalan. Sama ini, Allah cuma mau lihat kita apakah kita mau berdoa atau tidak. Allah mau melihat kesungguhan kita. Allah mau lihat kepedulian kita. Allah mau lihat bagaimana hubungan kita. Allah mau lihat apakah iman kita kuat atau tidak. Ini. Sebenarnya Allah kasih kita harta. Kira-kira mau nggak dia berkurban? Mau nggak dia peduli? Mau nggak dia perhatian? Ya, tinggal bagaimana kita memanfaatkan. Yang kedua, belajar dari kurban, menanamkan rasa simpati, empati terhadap yang tidak punya. Sebenarnya daging kurban itu kalau pembagiannya ada 3. 1, dibagi kepada yang tidak mampu. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai 1 sebagai sedekah, 1 sebagai bentuk hadiah. Jadi kurban ini bisa jadi hadiah. Bisa jadi hadiah.
Kenapa bisa jadi hadiah? Kemungkinan besar ada orang kaya yang dapat daging kurban. Karena faktor tetangga. Karena panitianya ternyata dibagikan secara keseluruhan. Bahkan ada mungkin panitia, orang kaya di situ tapi dapat pembagian daging kurban sebagai bagian jatah panitia. Artinya apa? Itu bentuk hadiah. Dan yang ketiga, kurban itu bisa dipegang oleh orang yang dalam hal ini yang mendaftar kurban. Cuma tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi sebenarnya bentuk kepedulian. Jamaah. Oh jamaah. Oh jamaah. Oh ternyata memaknai kita kenali kurban. Kita kenali kurban. Ternyata mengenali ibadah kurban ini ada tujuan dan ada manfaat. Kalau kita berbicara tentang tujuan daripada kurban, jelas tadi syukur. Kurban adalah ciri khasnya orang muslim. Kata Nabi, siapa yang ada kemampuan tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat ke tempat salat kami. Berarti ciri seorang Islam berkurban. Kalau memang tidak sempat kurban, karena tidak punya harta, karena tidak punya kelebihan, tidak bisa berkurban, boleh. Dengan cara apa? Ada caranya. Hadirilah acara pengorbanan. Hadir di acara kurban. Kemudian berniat. Ketika disembelih binatang kurban itu, berkatalah diri kita, sebagaimana dipotongnya sapi itu, kurban itu, aku hilangkan juga sifat kebinatanganku. Sifat kebinatangan. Karena kurban itu bentuk syiar. Kurban itu bentuk syiar. Kurban adalah sedekah. Bentuk sedekah yang terbaik adalah di hari nahar itu. Hari nahar itu ada 10 Zulhijjah, hari Tasyrik tambahannya. Jadi ada 4 hari. Dan sebenarnya ini menguatkan persaudaraan kita. Menguatkan persaudaraan kita. Jadi ketika kita berkurban, sebenarnya bentuk persaudaraan yang lagi dikuatkan, solidaritas. Sehingga daging kurban itu bisa jadi non muslim pun dapat jatah daging kurban. Bisa jadi. Bisa jadi orang kaya dapat. Bisa jadi panitia dapat. Artinya apa? Pengorbanan itu luar biasa. Selain solidaritas, termasuk meneladani kesabaran dan kecintaan. Ingat, seorang orang tua yang mengikhlaskan anaknya masuk di pesantren, itu berarti bukan dia membenci anaknya, tapi lagi mengajarkan anaknya supaya anaknya bisa pintar. Itu pengorbanan itu. Apalagi, sebenarnya kurban itu bentuk pensucian. Kenapa kita disuruh berkurban? Supaya untuk mensucikan harta kita. Apalagi, mengembangkan usaha, membantu. Dengan adanya ibadah kurban, alhamdulillah bergembiralah semua peternak. Kenapa? Laku ternak. Dan ternyata bukan hanya ada tujuan, ada manfaat daripada ibadah kurban itu. Manfaat daripada ibadah kurban itu adalah cinta kepada Allah tertinggi. Jadi bentuk cinta. Kalau mau tahu siapa laki-laki yang mencintaimu, wahai wanita, seberapa besar pengorbanannya terhadapmu. Wahai suami, kalau kau mau tahu betapa cintanya istrimu kepadamu, apakah dia sudah berkorban? Korban badannya sudah tidak seperti lagi body-body yang langsing, tapi karena hamil harus jadi gemuk. Itu bentuk pengorbanan. Bentuk pengorbanannya memerawat anak-anak kita. Bentuk pengorbanannya yang luar biasa. Apalagi manfaat daripada ibadah kurban itu menjadi bekal bertakwa kepada Allah. Karena bentuk ketakwaan termasuk adalah bentuk pengorbanan. Masya Allah, tabarakallah, jamaah. Oh jamaah. Oh jamaah. Jadi banyak yang kemit tuh Ustaz. Manfaat sebenarnya Allahu Akbar walillahilham. Mengharapkan kesucian. Bagaimana kita bisa disuci kalau kita tidak berkurban? Bagaimana kita bahkan ini tasaddaqu fa inna saddaqakum bikakum minan nar.
itu sebagai penebus dari api neraka, bahkan menimbulkan sifat kasih sayang. Bahkan mohon izin, ini adalah ibadah yang tertua, termasuk ibadah tertua, karena ternyata kurban itu bukan hanya ada pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, juga dari awal anak cucu dari Nabi Adam, anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Bahkan ibadah ini turun-temurun. Insya Allah ibadah ini pun kita bisa dapatkan hebatnya kurban ini. Itu langsung diterima oleh Allah ibadah kita. Karena sebenarnya kalau ibadah itu kan berproses. Tergantung keikhlasannya. Mampir di langit pertama. Dilihat apakah masih bisa bertahan di langit kedua. Naik langit ketiga. Sampai ke-7. Tapi kalau kurban itu hebatnya. Ketika disembelih binatang daging kurban itu. Darahnya berjatuhan ke tanah. Sebelum sampai darahnya jatuh ke tanah. Kurban kita sudah diterima oleh Allah. Itulah hebatnya orang-orang yang berkurban. Pahalanya berapa? Tidak ada yang bisa hitung pahala kurban. Kok bisa? Ada nggak yang bisa hitung berapa bulunya sapi? Silakan. Kalau nggak punya kerjaan, hitung bulu-bulunya satu persatu. Itu artinya tak terhingga. Tak terhingga. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain sarana pensucian, penebusan dosa, penghapusan dosa, memupuk sifat terbaik, kemudian meningkatkan sifat kasih sayang. Ketika kita membagi daging kurban itu, bentuk kasih sayang luar biasa. Kalau perlu kita antarkan. Itu luar biasa. Bentuk kepedulian, kasih itu. Sebenarnya dagingnya 0,5 kilo. Tapi yang kita pikirkan, dia ingat aku loh. Hebat loh. Dia ingat aku. Jadi bukan bentuk dagingnya itu. Saking arusnya daging kurban itu segera dibagikan secara mentah. Masih ada darahnya. Itu hebatnya daging kurban. Ibadah kurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada pernah pengalaman seorang ibu berkata gini. Ustadz, daging kurban sama daging biasa. Yang bukan daging kurban itu beda. Daging kurban itu agak manis. Saya kira bedanya karena daging kurban gratis. Daging yang dibeli bayar. Tapi ternyata tidak. Katanya manis kalau daging kurban itu. Makanya dia mengharapkan daging kurban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi ternyata ibadah kurban memiliki pahala. Ada ibadah di dalamnya. Ini kita mulai. Kenapa saya tadi sampaikan. Maaf. Karena hari ini kita sedih. Saya ini duduk di belakang saya, gambarnya adalah pelataran Madinah. Sebenarnya ini gambar, bukan nyata. Saya lagi halusinasi. Bentuk kecintaan, bentuk kerinduan kepada tanah haram. Allahumma ziaratan armain. Allahumma rizqna ziaratan armain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Ya Allah, izinkanlah kami bertawaf, mencium Hajarul Aswad, Arafah, sa'i, mabit di Musdalifah dan Mina. Amin. 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 Ya Allah, kalau lihat tayangan Mekah Madinah ini luar biasa, jadi sedih. Mudah-mudahan cepat selesai ini pandemi supaya kita bisa menyentuh Ka'bah. Karena Ka'bah saya lihat sampai dibatasi berapa ring. Sampai orang tidak bisa mendekat ke Ka'bah. Ini luar biasanya. Nah, ibadah Zulhijjah ini yang mau saya sampaikan. Karena jarang orang mau menyampaikan ini. 1 Zulhijjah, pokoknya sampai 9 Zulhijjah, ayo ibadah. Ini baru 4 hari ini. Masih ada 5 hari. Ayo, pada tanggal 1 Zulhijjah Nabi Adam, karena gini, Allah mencintai 310. Allah mencintai 310. 10 yang pertama, 10 akhirnya Ramadan. Karena ada malam Lailatul Qadar. 10 yang kedua, 10 awalnya bulan Muharram. Karena ada hari Asyura. 10 Muharram. 10 yang ketiga yang Allah suka adalah 1
sampai 10 Zulhijjah. Hari ini kita berada di hari yang Allah cintai. Allah cinta dengan kita pada hari ini. 1 sampai 10 Zulhijjah. 1 Zulhijjah Nabi Adam diampuni dosanya. Siapa yang sama dosanya Nabi Adam? Kalau kita mungkin berdosa di Jakarta, ada yang berdosa di mana-mana, di daerah-daerah manapun. Tapi Nabi Adam, maaf, berdosanya di sorga. Tapi diampuninya di Mekah. Tobatnya diterima. Itu terjadi pada tanggal 1 Zulhijjah. Barang siapa beramal ibadah pada tanggal 1 Zulhijjah, maka diampuni dosanya oleh Allah. 2 Zulhijjah, Nabi Yunus alaihissalam diterima ibadahnya. Barang siapa beribadah pada tanggal 2 Zulhijjah, maka diterima ibadahnya. 3 Zulhijjah, barang siapa yang beramal ibadah tanggal 3 Zulhijjah, doanya diijabah. Karena Nabi Zakaria diijabah doanya pada tanggal 3 Zulhijjah. 4 Zulhijjah, hari ini. Siapa yang beribadah pada hari ini, tanggal 4 Zulhijjah, Nabi Isa dilahirkan. Jadi Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 4 Zulhijjah. Kalau versi kita orang Muslim, Nabi Isa itu lahir tanggal 4 Zulhijjah. Barang siapa yang berpuasa, beramal ibadah pada tanggal 4 Zulhijjah, maka terhindar dari kemiskinan. Yang hadir hari ini ada sekitar 56 orang selamat. Kita mendapatkan hadiah terbebas dari kemiskinan. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Amin, Alamin. amin. Amin, Ya. Ustaz. Termasuk yang tidak keluar fotonya, tidak keluar gambarnya. Padahal saya mau lihat aksinya semua mukanya. Belum mandi Pak Ustadz. Oh, belum mandi ya? Ya kecium juga baunya sampai ke sini kok. Ayo buka semua mukanya dong. Jamaah. Oh, jamaah. 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 4 Zulhijjah. Pada tanggal 4 Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan. Siapa yang beribadah pada hari ini kalau bisa puasa, sebenarnya dalam satu riwayat Nabi itu mempuasakan mulai 1 sampai 9. Nah, ternyata karena tidak lengkap kalau tidak ada asalnya, alhamdulillah. Ya. Nah, ternyata kenapa Nabi Isa terhindar dari kemiskinan? Kan Nabi Isa tidak punya apa-apa. Nabi Isa itu atapnya rumahnya adalah langit. Lantainya adalah tanah. Nabi yang tidak memiliki apa-apa. Tapi sebenarnya hakikatnya Nabi Isa kayaknya di hati. Makanya ayo kita maknai ibadah kurban kita. Yang tidak bisa berangkat haji 40 hari di tanah suci atau 30 hari di tanah suci, cobalah manfaatkan yang 9 hari ini. 10 hari sama Idul Adha. Kalau bisa puasa. Kalau tidak sempat hari ini karena ya minimal besok lah. Udah mulailah. Karena hari ini 4 Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan. Terhindar dari kemiskinan. 5 Zulhijjah besok. Siapa yang berpuasa besok, beramal ibadah besok, tanggal 5 Zulhijjah Nabi Musa dilahirkan pada tanggal 5 Zulhijjah. Barang siapa yang beramal ibadah pada tanggal 5 Zulhijjah, maka terhindar dari kemunafikan dan siksa kubur. Hebatnya Nabi Musa, DPO, daftar pencarian orang. Daftar pencarian orang. Karena waktu itu meninggalkan Mesir dalam keadaan, meninju seorang orang Mesir. Sehingga orang itu mati. Sehingga Nabi Musa dicari, dikejar-kejar. Sampai berada di tempatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa kembali bertemu bertemu Firaun, menghadap Firaun. Kata Firaun, beraninya kamu Nabi Musa. Kamu kan lagi dicari, kamu yang datang sendiri. Malah datang mendakwai saya. Artinya apa? Hilang dari sifat kemunafikan. Barang siapa beribadah besok, hilang dari sifat. 6 Zulhijjah, hari Senin. Siapa yang berpuasa hari Senin, pas 6 Zulhijjah, kita tinggal menghitung hari ini, menuju hari Lebaran. 6 Zulhijjah, kasih sayang Allah diturunkan.
Jadi kalau orang Valentine-nya tanggal 14, kalau kita orang Muslim tanggal 6 Zulhijjah. Kasih sayang Allah turun. Kenapa ada ibu? Ada ibu yang memangku anaknya, Mbak Relevani. Yang memangku anaknya. Itu karena sifat kasih sayang. Padahal anak itu berat. Anak itu capek kita ngurusnya. Tapi kenapa ada ibu sanggup mangku anaknya? Karena itu sifat kasih sayang. Kenapa ini 10 tahun kita bersilaturahmi? Alumni SMA Negeri 8 Jakarta bersatu semua, berkumpul. Mau tahu? Karena adanya sifat kasih sayang. Adanya sifat kasih sayang. Dan kasih sayang itu mahal. Kasih sayang itu mahal. 7 Zulhijjah. 7 Zulhijjah itu berarti hari Rabu. Bukan ya, hari Selasa ya? Hari Selasa. Selasa, Pak Ustaz. Alhamdulillah, saya cuma tes. Didengarkan nggak ya? Full konsentrasi, Pak Ustaz. Tanggal 7 Zulhijjah. 7 pintu neraka ditutup. Barang siapa yang beramal ibadah pada tanggal 7 Zulhijjah, maka tertutup 7 pintu neraka untuknya. Maksudnya apa? Dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin. 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Nabi Ibrahim bermimpi melihat anaknya disembelih. Ini hari rahasia. Apa sih tujuan Allah? Ini tapi Nabi Ibrahim tetap mau menjalankan. Maka barang siapa yang berpuasa beribadah pada tanggal 8 Zulhijjah. Kalau memang tidak sanggup berpuasa 1 sampai 7. Cobalah 8 aja sama 9. Ayolah. Kenapa? Karena 8 Zulhijjah itu hari surprise dari Allah. Allah akan kasih sesuatu yang tidak diduga-duga. Yang tidak disangka-sangka. 9 Zulhijjah. Al-Ajju Arafah. Haji itu adanya di Arafah. Orang yang ukuf di Arafah ukuf. Tapi kita yang tidak sempat ukuf. Maka puasakanlah 9 Zulhijjah. Kalau memang tidak sanggup berpuasa 1 sampai 8. Cukup 1 hari aja berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa tanggal 9 Zulhijjah? Ukuf di Arafah, hari penentuan, hari ketetapan. Siapa yang berpuasa, maka diampuni dosanya 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang lalu Allah ampuni, 1 tahun yang akan datang diampuni. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau 1 tahun yang lalu diampuni kami mengerti. Tapi 1 tahun yang akan datang maksudnya apa? Terhalang untuk melakukan dosa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak ada keinginan lagi berbuat dosa. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan tanggal 9 Zulhijjah Nabi Khidir berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu suwa illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min ni'mati fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ayo. Ternyata Ustaz, tanggal 1 sampai 9 aku nggak bisa. Kalau begitu, coba bertahanlah di tanggal 10 Zulhijjah. Ada apa? Ternyata pada pagi hari tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, 3 yang berkorban di sini. Pada pagi hari sebenarnya korban itu di Nabi Ismail disembelihnya di Mina. Di Mina. Kalau kita lihat letaknya Mina sama Mekah itu dibatasi ada gunung. Kalau sekarang agak dekat karena ada terowongan. Karena gunungnya dilobanin. Sehingga kita lebih cepat, aksesnya mudah. Tapi dulu itu Nabi Ibrahim harus melewati gunung. Pada pagi hari subuh-subuh, Nabi Ibrahim akan membawa anaknya, putranya Nabi Ismail untuk disembelih. Berarti Pak Reza enggak puasa. Saya lihat tadi minum.
Kelihatan. Jamaah. Jamaah. Jadi Nabi Ibrahim membawa putranya, Nabi Ismail. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Siti Hajar berkata kepada suaminya sama anaknya, suamiku, anakku, sebelum pergi berkurban di Mina, makanlah dulu. Saya sudah masak ini. Sarapanlah dulu, baru berangkat. Kata Nabi Ibrahim, maaf istriku, makanan ini tidak bisa turun lagi. Saya tidak bisa lagi makan, karena saya akan menyembelih putraku. Bapak mana yang bisa makan pada saat akan menyembelih putranya? Maka tidak sempat makan. Kalau begitu, Ismail, kamu saja yang makan, nak. Kata Ismail, lebih-lebih saya tidak bisa makan. Saya yang mau dipotong. Kalau begitu, ibu saja yang makan. Karena sudah terlanjur masak. Nabi Ibrahim tidak makan. Nabi Ismail tidak makan. Apa yang terjadi? Siti Hajar pun tidak makan. Jadi 3 hamba Allah pada pagi hari itu tidak ada yang makan. Makanya makna ibadah kurban tanggal 10 Zulhijjah jangan ada makan pagi hari. Nanti pulang baru makan. Jadi Pak Reza, Mas Reza, nanti pulang baru minum pakai botol yang tadi. Jadi itu sebenarnya. Jadi kenapa kita kalau Idul Fitri disunatkan makan dulu baru berangkat. Sementara Idul Adha nanti pulang baru makan. Jadi ketika kita di pagi hari, tolong beritahukan anak kita, pasangan kita, keluarga kita, jangan ada yang sentuh makanan. Aja suruh makan dulu sebelum berkorban. Kalau Idul Fitri, makan dulu baru berangkat. Bilang nggak bisa makan. Kenapa makan dulu baru berangkat? Menyatakan bahwa hari ini sudah 1 Syawal, haram berpuasa. Tapi kalau Idul Adha, pokoknya sudah masuk waktu subuh, jangan ada makan, jangan ada minum, tahan dulu. Tahan dulu. Kalau memang tidak sanggup berpuasa mulai tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah, tolong tahan itu. Saya rasa cuma 4 jam itu. 4 atau 3 jam kalau khutbahnya singkat. Atau lebarannya dekat. Aman sih. Yang penting sudah salat Id, sudah bisa minum, sudah bisa makan. Artinya apa? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bentuk kepedulian kita, bentuk empati kita, bentuk merasakan bagaimana perasaan keluarga Nabi Ibrahim. Saya masih ada waktu sekitar 8 tambah 5 berarti 13 menit. Masih bisa kan? Karena bisa, ceramah saya belum dimulai. Baru mau masuk, enggak apa-apa ya. Masih panjang ceramah saya ini. Siap. Aman ya? Enggak apa-apa ya? Aman, lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Siap. Apa yang terjadi? Dibawalah Nabi Ismail sampai ke Mina. Kenapa saya harus ceritakan? Karena banyak sesuatu yang mau saya sampaikan. Yang tadi makna kenapa kita tidak makan. Kemudian sampai ke Mina, tiba-tiba Nabi Ismail menarik baju bapaknya. Dia tarik baju bapaknya. Kata Nabi Ibrahim, kenapa nak? Kamu mau minta pulang? Kamu tidak mau jadi disembelih? Kata Nabi Ismail, tidak. Justru saya mau disembelih. Tapi kenapa kau tarik baju bapak nak? Apa kata Nabi Ismail? Hebatnya Nabi Ismail. Anak yang mengusulkan kepada ayahnya. Ayah, kalau mau sembelih saya, ikat tangan saya. Kenapa? Kenapa ikat tangan? Supaya saya tidak goyang. Ikat kaki saya. Supaya kaki saya tidak goyang pada saat disembelih. Kenapa? Kalau saya meronta-ronta setelah disembelih, nanti keikhlasan Abah itu runtuh. Hilang. Hebat. Yang kedua, Abah, kalau saya nanti disembelih, tutuplah mata saya. Kenapa? Supaya saya tidak melihat pisau itu. Nanti tiba-tiba saya berubah pikiran. Mantap. Yang ketiga, Abah, kalau saya nanti sudah meninggal,
Ini baju saya. Titip sama ibu. Jadikan kenang-kenangan. Abah, kalau saya nanti sudah disembelih, sudah meninggal, tolong Abah, jangan ceritakan kepada ibu bagaimana cara Abah menyembelih saya. Dan jangan biarkan ada anak kecil main di depan rumah. Jangan sampai ibuku mengingat saya lagi. Sehingga turunlah keikhlasannya. Allahu Akbar, walillahilham. Walhasil, dibukalah bajunya. Karena bajunya mau dijadikan kenang-kenangan buat ibunya. Diikatlah tangannya. Bu Asna, apakah Bu Asna mau menyembelih putranya yang digendong itu? Belum tahu Ustadz. Keikhlasannya belum setingkat Ibrahim, Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Diikatlah tangannya. Ditutuplah matanya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat. Jadi sebenarnya dipangku. Disembelihnya. Itu sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail berkata, La ilaha illallah wallahu akbar. Disembelihlah putranya. Ini saya tidak mau praktekkan ya. Jangan sampai saya mati beneran nih. Jadi pakai tangan aja. Disembelih. Tapi apa yang terjadi? Pisau yang terbuat dari besi yang tajam, bahkan bisa membelah batu, itu tidak bisa membelah atau memotong leher Nabi Ismail. Jangankan leher dagingnya, kulitnya, jangankan kulitnya. Bulu yang menempel di kulitnya Nabi Ismail di lehernya, itu tidak ada yang putus. Bulu yang halus itu tidak putus. Sampai Nabi Ibrahim berkata kepada itu karena sakit, aduh ada kenapa? Kita kadang-kadang seperti itu. Ngobrol sama benda mati. Aduh kenapa nih mobil? Mas Pisa Murtala yang lagi bawa mobil. Aduh kenapa? Walhasil apa yang terjadi? Nabi Ibrahim bertanya sama pisau itu yang terbuat dari besi. Wahai pisau, kamu alat pemotong. Kenapa kau tidak bisa sembelih putraku? Ternyata pisau itu yang berbicara. Yang terbuat dari besi berbicara. Saya memang alat pemotong. Tapi tidak diizinkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Tidak ada perintah dari Allah untuk melukai Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim berbicara sama pisau yang terbuat dari besi. Jadi yang pertama yang berbicara sama besi, handphone, adalah Nabi Ibrahim. Nah, kita lanjut. Ternyata tidak. Yang hebatnya, tiba-tiba si kecil Nabi Ismail, ini hebatnya anak soleh. Ini rahasia kenapa ada 3 berkorban. Nabi Ibrahim keikhlasannya, Nabi Ismail kesolehannya, Siti Hajar ketabahannya. 3 hamba Allah ini belajar dari 3 memaknai ibadah kurban ini. Jadi ciri anak soleh itu siap berkorban, siap disembelih. Pertanyaannya, mau jadi anak soleh? Mau. Mau? Mau? Mau. Siap dipotong. Astagfirullah. Apanya Mau dipotong? masuk surga, nah. Masuk surga. Siap disembelih. Mau? Masuk surga boleh deh. Mau? Masuk surga. Mau? Mau. Disembelih sama orang tua. Apanya disembelih? Masuk surga boleh deh. Waktunya dipotong. Waktu dipotong buat orang tua. Ngabdi ya Ustaz ya. Pengabdian. Itu pengorbanan. Di mana kita harus berjalan-jalan kemana-mana, tiba-tiba ibu menelpon, nak kesini nak, temani ibu makan nak, antar nak. Itu pengorbanan. Apalagi gaji pertama,
Apalagi bulan depan ada gaji 13 keluar. Apakah bisa dikorbankan buat orang tua? Oke? Itu. Anak soleh itu adalah siap disembeli. Tiba-tiba dari mulut Nabi Ismail keluar usulan yang tidak diduga-duga oleh Nabi Ibrahim. Usulannya apa? Ayah, jangan-jangan Allah tidak menerima pengorbanan kita karena saya diikat. Kalau begitu, buka ikatan saya. Biarlah saya disembeli dalam keadaan tidak terikat. Jangan sampai Allah mengira saya tidak ikhlas. Itu usulan dari sosok anak. Tunggu. Kalau mau dapat anak saleh, tunggu usulannya anak-anak. Tiba-tiba anak yang di pangku Mbak Asna berbicara. Ma, mau main game. Oh, berarti itu usulan yang lain. Minta, Abah, buka tuh penutup mata saya. Korbankan saya, sembeli saya dalam keadaan tidak tertutup mata saya. Saya tetap berani lihat pisau, jangan sampai Allah mengira saya takut. Itu hebat. Maka dibukalah ikatan tangannya. Dibukalah penutup matanya. Kemudian disembelilah Nabi Ismail. Pada saat akan disembelih, penduduk langit, malaikat pada menangis. Ini luar biasa ini Nabi Ibrahim. Luar biasa ini. Tiba-tiba, nah, malaikat Jibril terbang membawa kibas sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim berkata, La ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian Nabi Ismail berucap, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata pada saat penyembelihan itu, yang tersembelih adalah kibas dan Nabi Ismail berada di sisi bapaknya. Pulanglah mereka sambil membawa daging kurban yang dibawanya. Kembalilah ke rumah. Ada yang cerita yang tak disangka-sangka. Apa yang tidak disangka-sangka? Siti Hajar melihat suaminya membawa anaknya dalam keadaan hidup. Tiba-tiba beliau keluar berlari. Berlari kemana? Berlari keluar dari rumahnya. Kemudian dia tahan suaminya. Wahai suamiku, jangan masukkan putraku ke rumahku. Karena saya sudah ikhlas untuk dikurbankan. Potong dia di hadapan saya. Karena saya sudah ikhlas untuk dikurbankan. Kalau ibu-ibu kira-kira mau nggak seperti itu? Kalau suami mau pergi salat Jumat, ditanya, mana uang celengan yang mau dibawa, masukkan uang impaknya yang mau di celengan. Kalau 50.000, kira-kira apakah dipotong atau ditambahkan? Halo? Ditambahkan, Ustaz. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Sampai uang merah diganti uang biru. Atau uang biru diganti warna hijau. Terakhir karena waktu, saya mau kasih kesempatan untuk kita silaturahmi. 3 pengorbanan ini kita maknai. Ayah, korbanlah kepada anak. Karena saya dikasih tadi waktu 45 menit. Saya pakai nih. Jadi saya tahu timer. Saya. Masya Allah. Iya, aplikasi Zoom terbatas waktunya. Aku jadi malu. Jadi terakhir 30 detik dari sekarang, ayo maknai ibadah kurban kita. Siti Hajar pengorbanan terhadap anaknya yang luar biasa, ketabahannya. Padahal kalau mau dipikir, Nabi Ibrahim kan tinggalnya di Palestina.
Siti Hajar tinggalnya di Mekah bersama dengan anaknya. Sementara Nabi Ibrahim kan punya anak. Di mana? Di Palestina. Anak dari Siti Sarah. Kenapa bukan yang di sana aja yang disembelih? Coba. Kepikiran gak? Tapi justru Siti Hajar tabah. Coba hebatnya Siti Hajar. Sehingga Siti Hajar mendapatkan predikat ibu di surga. Ibunya buat anak-anak yang mati kecil. Semua anak bayi, semua anak yang mati belum balik, itu kalau meninggal berada pada posisi di surga bersama penjagaannya Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Jadi tenang, yang ada anaknya meninggal masih kecil akan dipelihara oleh Siti Hajar dan nanti dikembalikan pada masar kelak. Karena Siti Hajar diuji dengan 3 kali ujian anak. Ketika mengorbankan anak, ketika lari dari Bukit Safa dan Marwah, sehingga menghadiahkan Zumur Samsam. Sebenarnya ada satu peristiwa yang jarang kita sebut. Ketika hamil, diuji kehamilannya dengan kecemburuannya Siti Sarah. Sampai Siti Sarah mengambil belati, memotong 3 bahagian tubuh Siti Hajar. 3 bagian tubuhnya. Aku cemburu. Aku akan puas dengan memotong 3 bagian tubuh Siti Hajar. Apanya yang dipotong? 2 telinganya dilobani. 1, 2. Tambah 1. Nggak usah disebut. Mau tahu yang 1 itu? Enggak. Nggak usah tahu ya. Belum nikah. Ya. Yang 1 itu adalah dihitan. Makanya perempuan itu dihitan. Jadi laki-laki disunat, perempuan juga disunat. Karena ikutan dari nenek kita Siti Hajar. Baik, saya rasa untuk durasi saya sudah habis. Saya takut korupsi. Silakan saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Ini sampai-sampai sudah ada audiens yang tidak sabar untuk bertanya ini.